Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman desktop. Kita sudah memasuki minggu ke-13 ya. Jadi di minggu ke-13 ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang minggu kemarin login, kita sekarang materinya yaitu menu utama. Nanti sekalian saya contohkan bagaimana mengkompilasi ya. Jadi mungkin Anda bagaimana cara dari kelompok yang mengerjakan sendiri-sendiri terus digabungkan, nanti kita coba ya. Nah, sekarang saya coba buat project baru. Nanti saya akan coba gabungkan dengan aplikasi yang sudah kita buat kemarin. Kita buat aplikasi baru. Kita buat aplikasi namanya kemahasiswaan. Oke, ini aja. Solution name-nya sama, create. Oke, saya sudah punya kemahasiswaan. Jadi yang pertama tipsnya, saya akan buat form baru. Jadi untuk form 1 karena namanya bisa sama, saya mau buat form baru. Form karena materinya kita adalah main menu, maka saya buat namanya main menu. Oke, main menu ya. Jadi formnya saya buat main menu. Oke, nah yang selanjutnya jangan lupa tambahkan reference-nya, sesuaikan dengan database yang Anda gunakan. Karena saya menggunakan Oracle, maka yang saya centang adalah system.data.oracle client. Sesuaikan sekali lagi dengan database Anda. Oke, jadi sudah muncul reference-nya. Nah, yang selanjutnya saya mau set. Jadi saat saya load seperti ini, yang pertama, nanti jadi saya kepinginnya nanti dia, karena ini adalah ini menu mohon maaf. Nah, jadi harusnya karena dia main menu, harusnya saya kepingin nanti dia harus default tampilannya full seperti ini. Nah, oleh karena itu berarti
tampilannya saya sorot dulu di sini, start positionnya. Bukan start position, Windows state saya set maximize Windows state-nya, sehingga saat dijalankan dia langsung full. Oke. Yang selanjutnya kita beri menu strip. Oke, ini kita kurang lebih buat seperti ini ya. Ada file, edit, view. Ini sesuaikan dengan form yang Anda miliki ya. Ini contoh, misalkan yang pertama ada ini file itu ada login, logout. Nanti misalkan login, terus langsung exit ya. Kita setelah login exit. Jadi untuk file ada harusnya ada logout ya. Jadi nanti kita coba saya edit dulu, exit. Oke, jadi saya sudah buat seperti ini. Ada login, logout, exit untuk file. Terus yang selanjutnya ada master, ada transactional, ada report, about, help. Nah, sesuaikan dengan transaksional Anda ya. Nah, contohnya misalkan kalau ya ini data master ya. Kalau transaksional itu bisa penjualan, misalkan penjualan, terus stok transaksional, oke, stok barang atau seperti apa, ada report, about, help ini. Nah, sekarang kita mau coba gabungkan dengan form. Oh ya, sebentar, saya buat contohnya untuk kalau misalkan kemarin ada yang tanya, Bu, di VB itu bisa loh pakai apa namanya, form login yang dari bawaannya. Ya memang bisa. Kita coba form. Nah, ini ada login. Kita coba cek login form ada. Jadi bawaannya sini ada. Ini ada login form. Ini juga ada MDI parent. Nah, yang saya contohkan ini lebih ke apa namanya, manual ya. Kita sesuaikan dengan
kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan login seperti ini kan ya cuman username password. Kalau misalkan ternyata yang kita butuhkan ada 3 inputan, berarti bisa kita gunakan yang minggu kemarin saya tunjukkan ya. Nah, sekarang saya coba tambahkan. Nah, ini contoh kalau misalkan Anda menggabungkan dari tugas-tugas anggota kelompok ya. Jadi karena tugasnya dibagi-bagi, sekarang adalah bagaimana caranya menggabungkan ke satu project untuk demo demo akhir ya. Nah, caranya di solutionnya ini kita coba, ini saya agak lupa, cuman kita coba tambahkan add existing project. Nah, kita ambil dari, ini semoga benar, kita ambil dari, minggu kemarin saya mau pakai yang ini. Minggu kemarin saya pakai contoh yang ini ya. Jadi kita ambil yang, karena ini adalah project, kita pilih. Nih. Nanti harusnya muncul. Nah, ini adalah yang saya contohkan minggu kemarin. Ini loginnya. Nah, ini yang login seperti ini. Ini misalkan kodenya sudah ada. Kalian mau coba implementasikan di yang baru tadi, kita coba copy ya code-nya. Kita coba copy codingnya. Oke, sampai sini kita copy. Ini satu blok ya. Satu blok kita copy di form login ya. Oke. Kita pastekan di sini, ini defaultnya. Kita enggak pakai. Nah, nanti pasti ada errornya harusnya. Nah, di sini sudah muncul ya, koneksi is not declared. Ya, memang benar karena kita memang belum mempunyai apapun. Nah, yang seharusnya kita tambahkan adalah kita kemarin sudah buat modul. Ya sudah, kita ambil, kita copy, kita pastekan di kemahasiswaan. Paste. Oke, modulnya sudah ada. Nah, sudah enggak error lagi. Nah, kita juga tetap tambahkan karena kita mau menggunakan koneksi database, kita tetap tambahkan namespace-nya. Sekali lagi, Anda tidak wajib menggunakan codingan yang saya contohkan. Silahkan kalau misalkan Anda memang mengeksplor code-nya itu dari sumber yang lain, itu oke, enggak masalah. Jadi apakah harus seperti code-nya yang saya contohkan? Enggak. Coding itu enggak harus kaku seperti ini. Ini style saya, ini cara saya code itu seperti ini. Kalau misalkan kalian punya cara lain dari googling YouTube atau yang lain, silakan gitu. Nah, ini inputannya jangan lupa, inputannya disesuaikan. Kita pakai yang ini name-nya apa? Properties, name-nya username text box. Masuk ke parameternya sini. Ini adalah nah ini kita ganti. Username text box. Nah, ini pasti defaultnya adalah password. Kita delete aja. Password text box.
Oke. Nah, yang selanjutnya main menunya itu adalah namanya main menu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita ganti yang tadi. Oke, sesuaikan kita coba untuk yang loginnya. Kalau misalkan login sukses, kita cek dulu login yang ini ya, login. Oke, sudah masuk ke sini. Ini masih belum ada code-nya ya. Ini masih memang belum ada code-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menampilkan password yang seperti ini, sedangkan kemarin kalau di form login yang di sini, ini kalau misalkan di load, ini karena saya cuman buka saja, ndak saya masukkan ke sini. Jadi kalau tidak bisa di load dari sini, ini lebih tepatnya ini kita masuk ke password char. Nah, sesuaikan dengan simbol yang Anda inginkan. Kalau ini misalkan bintang, jadi nanti tampilnya sama seperti yang tadi. Jadi munculnya bintang. Ini nanti munculnya seperti ini. Kita ngetikkan apapun, dia munculnya karakter bintang. Kalau misalkan kalian mau ganti crash atau seperti apa, mau diganti add, mau diganti apa namanya, hashtag pagar kayak gini, satu aja, nggak perlu seperti ini, satu saja, sesuaikan. Nah, tapi kalau misalkan di sini dia sudah di default ya, ini password char-nya. Ini coba kita ganti misalkan add, kita coba. Biasakan langsung di save all ya, tapi kalau misalkan kita build itu sudah save all. Oke, kita coba langsung, apapun karakternya dia tetap add. Kita ganti hashtag crash, dia juga akan menyesuaikan. Oke, data salah. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Satu, kita sudah sudah membuat main menu, nanti kita tinggal isi. Yang kedua adalah saya sudah mencontohkan bagaimana caranya. Ini salah satu langkah ya. Kalau misalkan Anda tidak nyaman dengan cara atau langkah saya, silahkan menggunakan langkah yang lain. Nah, ini adalah langkah saya. Kalau misalkan ada dua project, saya masukkan, saya gabungkan menjadi satu project baru. Nah, ini salah satu caranya adalah ya tinggal di copy saja. Lagi misal ini yang kemarin kita coba buka. Oh, enggak ada, kosong. Ada lagi apa yang bisa kita coba ambil? Form 1. Oh, ini kita coba misalkan ambil ya, ini dari anggota kelompok saya
saya mau gabungkan ke project yang semuanya. Jadi tinggal di paste. Oh, nah ini salah satu contohnya. Kalau misalkan kita sudah pakai form dengan nama yang sama, ini resikonya. Sekarang saya coba delete yang kosong ini ya. Saya coba ambil. Nah, ini makanya penamaan form ini hati-hati. Jangan langsung jangan langsung di rename. Hati-hati karena ini kelas. Oke. Nah, di sini error. Hati-hati ya. Ini error to prevent. Oke. Oke. Ini errornya. Oke. Kita coba off kan dulu. Nanti jalan atau enggak. Kita coba cek. Ya, hati-hati ya. Karena di form 1 itu ada dataset. Nah, kita coba cek, hati-hati. Bisa jadi karena terdelete. Ini ada error lagi. Kita coba close, kita coba ini dulu. Sementara kita coba off-kan dulu. Oh, nggak ikut ya datasetnya, dia nggak ikut. Jadi hati-hati ya, sekali lagi hati-hati saat ambil seperti ini, karena ini ngambil dataset ya, karena ini ngambil dataset. Nah, dataset ini sedangkan kalau saran saya ada langkah lagi Bu, ada saran saya buat form tinggal di copy paste buat form misal kayak gini. Contoh, kita buat form baru di kemahasiswaan, kita buat form baru, sesuaikan dengan ini contoh ya. Nah, ini formnya yang di copy paste ya, tinggal yang di copy paste. Hati-hati juga, sekali lagi hati-hati dengan dataset ya, hati-hati dengan dataset. Kalau misalkan Anda bermain dengan dataset, di setting ulang. Jadi di setting ulang. Coba kita cek form 1. Dia, nah seperti ini. Oke. Form 1. Oh, datanya ternyata muncul. Oke. Jadi hati-hati ya, sekali lagi hati-hati seperti yang saya sampaikan untuk dataset atau apapun. Ini kebetulan enggak saya tampilkan yang wizard ya. Saya coba. Kalau misalkan yang form 1 yang ini saya tampilkan, coba.
visible-nya true, kita coba cek apakah dia juga tampil yang wizard-nya. Nah, ini nggak tampil karena kita kemarin kan kita pakai next gitu ya, yang ini, yang di bawah ini kan kita kemarin pakai wizard. Nah, sedangkan yang di atas ini kan kita pakai code ya, kita pakai code. Jadi yang pakai code itu memang apa namanya, agak ribet ya kita ngetik. Sedangkan kalau misalkan kita pakai wizard kan tinggal next kita sesuaikan, selesai. Nah, sebenarnya kalau yang ini kan sudah ada di modul 4 ya, sudah ada di modul 4 ini, di materi disconnected environment. Ini ada bagaimana cara menampilkan data di data grid view. Jadi ini adalah main di code-nya. Ini kalau pakai wizard dia tidak tampil. Ini tadi saya coba karena ini adalah apa namanya, masih latihan, jadi seperti ini. Saya tutup ya, visible-nya saya false kan, jadi tidak kelihatan saat di load. Tapi kalau misalkan kita pakai visible ya, kalau pakai enable itu nanti kita coba di menu bedanya visible enable itu apa. Oke, ini ya saya close ya. Kita sudah punya berapa form Solution Explorer. Di kemahasiswaan ada 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ini. Oke, satu lagi, cukupin aja dulu ya. Kita balik ke menu, kita beri code-nya untuk perintah-perintah ini. Nanti misalkan about ini ngelink ke kreatornya kalian. Kalian buat, boleh enggak Bu nampilkan ada form terus ada foto-fotonya kami? Ya memang iya, karena memang itu haknya kalian, itu aplikasinya kalian. Silahkan senarsis mungkin klaim kalau misalkan memang itu adalah code-nya kalian, itu adalah usahanya kalian, ini adalah usahanya kalian, ya silahkan PD masukkan ke sini, buat satu form lagi, tampilkan wajah-wajah kalian. Help ini sebenarnya ada, tapi mungkin kita tidak sampai materi help ini. Misalkan kita tekan F1, contoh ya, contoh sederhana, saya ini tekan F1, dia akan masuk, ini karena laptop saya agak lemot ya, dia nanti kurang lebih seperti ini. Nah ini, Ctrl F1, bukan F1 saja, Ctrl F1, coba contohnya Ctrl F1, mau enggak? Nah, mau dia. Karena kalau nanti saya akan saya sampai ke help untuk bagaimana membuat seperti ini. Nah, ini bukan redirect ya, seperti ini. Kita bukan pakai ini langsung ngelink ya, bukan. Maksud saya beberapa waktu yang lalu bisa pakai manual book ya, manual. Jadi kalau yang sekarang ini sudah masuk ke web. Kalau yang di sini bebas lah, kalau misalkan kalian mau ngelingkan ke web silahkan, kalau misalkan mau ngelingkan ke manual booknya silahkan juga. Oke, nah ini report saya coba dulu untuk reportnya, karena di 2019 ini tidak ada tidak ada kemahasiswaan ini 2019, coba saya cek, ini enggak ada crystal reports-nya itu enggak ada. Jadi nanti kita coba
ini malah ada splash screen-nya itu kayak apa ya home apa tampilan pengenalan. Nanti coba saya juga diskusi dengan kelas paralel yang lain. Untuk report kita coba kita atasi apa. Oke, nah kita beri yang paling gampang dulu. Exit, double klik, application dot exit, application dot exit, selesai. Kita cek, kita main di main menu, start, file, exit ya, karena yang sudah saya code itu adalah exit, selesai, keluar. Nah, kita coba mana tadi, menu. Oke, nah login, kita mau pakai yang mana? Kita mau pakai yang baru ya, kita mau pakai yang baru, login. Oke, login apa, form login itu nama formnya apa? Login form 1, login form 1 dot show. Nanti coba cek bedanya show sama show dialog itu apa. Kita coba show. Oke. Nah, sebenarnya untuk logout itu sesuaikan dengan studi kasus ya, bagaimana kalian kepinginnya. Nanti itu sebenarnya saya kepingin kalau dia sudah login berarti logoutnya dia enable-nya. Nah ini kita kalau masalah enable visible contoh seperti ini. Nah ini kan load ya, load itu maksudnya adalah code saat main menu itu pertama kali kelihatan ya. Jadi yang pertama kita coba di apa namanya, untuk master ya, master. Nah ini toolscript dot enable sama dengan false. Nah ini contohnya tampilannya seperti apa saat saya load. Nah dia tidak bisa diklik, ini saya klik, ini saya klik, nggak bisa. Nah kalau transaksional saya klik dia muncul. Nah ini berarti kalau code-nya itu pakai enable-nya kita mainkan true false itu seperti ini. Jadi kelihatan, nampak, tapi tidak bisa diakses. Nah sedangkan kalau misalkan kita dengan form yang sama, master dot visible ya, visible sama dengan false juga. Oke, kita coba cek bedanya apa. Bedanya hilang, jadi visible-nya memang hilang, jadi geser semuanya. Ini masternya tidak ada. Nah sesuai dengan kebutuhan, apakah kalian membutuhkan memang tidak benar-benar nggak bisa tampil, atau memang sama seperti yang tadi. Coba misalkan seperti ini, apakah Anda hanya sekedar menampilkan tapi
nggak bisa diakses. Nah, ini contohnya kan, ini kita main main status. Misalkan ini siapa yang bisa akses di sini, loginnya harus sesuai. Dia harus baru bisa mengubah master. Kalau misalkan Anda punya proses bisnisnya menyatakan kalau misalkan wah ini kalau ditampilkan meskipun tidak bisa diakses ya sama aja, ya sudah sekalian tidak dimunculkan saja, ya berarti caranya ya udah seperti ini, visible-nya langsung di false kan. Visible itu kan penampakan. Wah, penampakan ini penampakan menu ya, penampakan menunya. Oke, nah yang selanjutnya kita coba ya sudah, ini sebenarnya sudah selesai semuanya, tinggal masukkan form apa saja yang di mana main menu. Nah, master misalkan mahasiswa, sama seperti yang ini kan, mahasiswa itu yang mana tadi nih, ini kan form 1 kan ya. Oke, kita isi saja, double klik, berarti form 1.show, tinggal dicek aja nanti mau show atau show dialog, tinggal dicek. Terus yang selanjutnya apa lagi? Ini KHS, KRS. Tadi saya punya apa ya? KHS. Apa ini? KHS dot show. Apalagi yang ada? Form 1 KHS main menu. Oke, sudah selesai, ini aja dulu. Nah, sekarang kita coba misalkan kayak gini. Sekarang kita load saat di login ya. Jadi kalau misalkan kita mulainya dari login, jadi kita bukan main menu tapi login. Kalau loginnya berhasil, maka akan muncul form 1. Oke, kita code-nya di sini. Nah, jadi kalau misalkan berhasil, nah kalau kemarin kan kita langsung tampilkan form 1 ya kan. Nah, sekarang saya ganti. Berarti kalau setelah login sukses, maka coba kita cek dulu. Kalau loginnya sukses, kita coba salahkan dulu. Data salah. Oke. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau misalkan setelah sukses login, maka langsung muncul main menu. Nah, ini kalau misalkan login lagi atau logout tadi ya. Terus KHS tadi. Nah, ini KHS muncul. Ini karena KHS tadi saya memang nggak desain ya. Terus, nah ini sebentar. Saya tadi lupa. Kita close dulu. Main menu saya lupa, ini visible-nya tadi. Master ini kita off-kan dulu, nanti menghilang jadinya. Oke, jadi kita coba lagi. Oke, nah master mahasiswa, nah muncul. Dan seterusnya, karena kita tidak punya form ini. Hati-hati ya, tadi sekali lagi note-nya adalah bagaimana Anda mengambil atau copy paste project teman anggota yang lain ya. Jadi hati-hati saat mengcombine atau mengcompile dari beberapa file anggota temannya.
Oke, jadi nggak ada alasan ya, nggak ada alasan kalau misalkan saya nggak ini Bu, nggak bisa menggabungkan. Kalau misalkan masih bingung atau terjadi kendala seperti tadi, nah, terjadi kendala, gampang, yang cara paling gampang adalah ya sudah seperti yang saya sampaikan, buat form, buat form. Nah, form baru kan ini, buat tinggal di copy paste. Contoh paling gampang ini aja lah. Saya nyontoh ini aja ya. Saya contoh saja sederhana ini. Oke, hati-hati tapi ya kalau kita pakai data grid view. Ini KHS ya, KHS. Oke, ini KHS. Sekali lagi ini KHS ya tadi, KHS. Oke. Bedanya nanti saya coba ntar. Oh ya, sama aja. Kita untuk buttonnya kita luruskan seperti ini, coba ya. Ini sebenarnya sama aja ya, seperti ini tinggal copy paste, cuman ini kan tidak ada code-nya kan ya. Ini cuman tampilannya sama, tampilannya saya copy paste, tapi permasalahannya ini ndak ada code-nya. Ya udah, berarti kita pelan-pelan seperti ini. Kalau misalkan pingin aman, ini paling aman. Oke, ini paling aman. Cara paling aman kalau misalkan kalian masih kebingungan cara menggabungkan form, ya udah tinggal cari ini tadi mana yang kita copy, mana tadi yang kita copy tadi, form 1 ya, form 1 ya, kita deketin aja dulu lah, desain form 1 sama nih. Oke, ya udah tinggal kalau misalkan simpan, double klik mana tadi, ini kita geser KHS design. Oke, mana tadi, nih tinggal double klik, copy saja, copy, paste, apalagi Oracle data adapter. Oke, ini ada modulnya dan seterusnya ya, lakukan seterusnya. Coba kita coba jalankan, benar nggak, kita load, kita coba ini aja, sorry tuh, kita coba yang cari ini aja, code-nya kita copy. Oke, cari saja, kita jangan ubah data. Nah, ini kan loadnya kan belum ada kan loadnya, tapi datanya kita cari ada, 2, 3. Kalau misalkan kepingin tampil ya tinggal di load, codingan loadnya kan memang belum kita copy, yang loadnya di sini. Nah, ini kita copy saja. Kita coba. Oke, muncul. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita mau nambah ya udah silahkan tambahin aja. 8. Muncul, selesai, gampang. Jadi kalau misalkan cara aman ya memang seperti ini, kita copy desainnya, kita coba
code lagi, tinggal copy paste seperti itu saja. Jadi nggak perlu cara itu banyak, langkah itu banyak, jadi nggak perlu kalian menyusahkan diri sendiri. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini ini bukan patokan, tapi ini lebih ke cara lain atau bantuan. Boleh enggak menggunakan code yang lain? Silahkan, karena code itu tidak terbatas dari apa yang saya contohkan. Silahkan berkreasi, silahkan mengeksplor kemampuan. Sekali lagi, yang saya harapkan atau output dari mata kuliah pemrograman desktop adalah kalian mengenal bahasa pemrograman selain yang sudah Anda kuasai. Kalau misalkan Anda sudah pernah menguasai pemrograman visual yang sebelumnya VB 6 atau VB 2005 atau berapa, ya ini adalah lebih ke memperkaya kemampuan coding Anda. Jadi minimalisir untuk menyampaikan ke diri sendiri bahwa saya ndak bisa, tapi lebih ke saya harus bisa dan saya berusaha bisa. Saya rasa bismillah, semoga saya tidak lupa dalam menyampaikan materi untuk main menu. Nanti kalau misalkan ada yang keinget saat saya edit video ini, ya mungkin nanti akan saya tambahkan, tapi semoga saja tidak ada yang kurang dalam penyampaian materi ini. Saya rasa cukup sekian untuk materi menu utama ya, main menu. Sukses untuk semuanya, semoga sukses untuk project UAS-nya, semoga selesai sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.